Pengertian player. Player merupakan salah satu alat pemasaran yang biasa dicetak dalam bentuk kertas dengan ukuran yang biasanya ini tidak terlalu besar. Nah, di era digital seperti sekarang ini, penggunaan player sebagai salah satu perangkat pemasaran dirasa tetap diperlukan. Sekarang ini malah player itu lebih banyak digunakan dalam bentuk digital player yang bisa dikirim ke media sosial atau online. Ini di sebelahnya ada salah satu player ya, player tentang untuk pemasaran restoran Neng Santi ini. Jadi tempat andalan untuk masakan Indonesia terbaik. Jadi di sini di bawahnya itu ada foto ya. Ada foto yang bisa kita edit. Ini diedit saja atau bisa kita buang fotonya, kita ganti dengan foto yang akan kita pakai. Fungsi player yang pertama adalah untuk menjual produk atau jasa. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Yang ketiga, sebagai media promosi praktis. Ini ada contohnya itu CV ya, atau kurikulum vitae atau riwayat hidup, atau resume gitu ya, dari apa yang sudah kita dapat biasanya untuk melamar pekerjaan gitu ya, biar lebih beda dari yang lain atau lebih bagus dan lebih menarik gitu untuk dibaca oleh HRD-nya. Di sini ada fotonya, terus namanya, lulusan apa, terus tujuan utamanya apa, prestasinya apa, detail kontak, pengalaman kerja, riwayat akademik, dan minat utama. Itu bisa kita pakai, bisa kita edit. Ini desainnya tuh sudah ada di Canva-nya. Jadi tinggal kita edit-edit. Nah, bagaimana cara membuat player yang mudah dan menarik sementara kita tidak mempunyai misalnya keterampilan mengedit gambar di CorelDRAW atau di Photoshop? Tidak perlu takut, tidak perlu bingung. Canva ada solusinya. Canva itu suatu tools atau alat ya untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Nah, secara online, jadi kita tetap menggunakan internet gitu ya untuk membuat desain-desain grafis yang akan kita gunakan untuk membuat CV atau membuat label atau membuat brosur, poster, atau bisa juga kiriman Instagram gitu yang menarik-menarik. Bisa kita pakai Canva salah satunya. Ini ya. Canva tersedia dalam beberapa versi, bisa web, bisa iPhone, bisa juga di Android. Nah, cara menggunakan Canva yang pertama adalah sign up dulu. Sign up ke Canva dulu. Jadi untuk apa sign up? Agar apa yang sudah kita bikin atau sudah kita desain ini tersimpan dengan baik gitu. Jadi kalau menggunakan akun apa yang sudah kita buat atau misalnya belum selesai kita buat tapi sudah beberapa kita buat, itu tersimpan di akun kita. Nih, pertama di sini kita buat bisa bikin sign up atau loginnya itu di canva.com ya. Jadi kita search atau klik dulu canva.com. Di sini ada beberapa pilihan untuk Facebook, ada Gmail, registrasinya, atau bisa juga kita pakai email gitu untuk membuat akun Canva. Yang kedua, pilih kebutuhan Anda. Di sini Anda akan diberi pilihan untuk memilih apa yang akan Anda lakukan dengan akun Canva Anda. Ini sesuai kebutuhan Anda. Kita pilih bisa teacher, bisa student, bisa personal, bisa small business, large company, atau non-profit of charity. Yang ketiga adalah demo dan jenis desain. Di sini Anda dapat memilih layout grafik Anda. Jadi Canva ini menyediakan berbagai macam layout dengan dimensi yang sudah sesuai untuk platformnya.
Di sini beberapa contoh kategori yang disediakan itu di sini ada sosial media post, ada dokumen, ada blogging, e-book, infografis, marketing material, event dan lain-lain. Oke, yang keempat adalah pilih gambar yang akan digunakan. Jadi di sini terdapat lembar kerja, yaitu yang sebelah sini itu ada lembar kerja atau berupa kertas ya putih segi 4. Ini adalah lembar kerja yang bisa kita pakai untuk membuat desain. Di sini bisa dibuat dari nol atau bisa juga kita pakai yang ada di sini. Yang di sini ada poster acara, ada poster periklanan gitu ya. Bisa kita klik lalu nanti nempel di sini. Bisa kita edit, warnanya juga bisa kita ganti, tulisannya juga bisa kita ganti, mau dimasukkan foto. Yang kelima, desain yang sesuai dengan keinginan. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Misalnya saya pilih yang ini, poster periklanan. Misalnya saya mau buat promosi dari dari produk saya, misalnya tentang tentang milk bath misalnya ya, kue milk bath gitu. Kita pakai ini, kita klik di sini. Karena ini free atau gratis, pasti ada watermarknya gitu ya. Di sini ada tanda seru, gak bisa dipakai foto yang ininya. Gak usah khawatir karena itu fotonya gak perlu. Yang perlu itu kan foto yang milk bath yang dari kita gitu ya. Jadi harus punya fotonya dulu. Ini kita hapus atau kita delete. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, di sini ada rumput gitu atau gunung-gunung, bukit-bukit, terus ada awan, ada langit, berarti ini itu bisa kita masukkan foto atau kita masukkan gambar gitu. Yang kita punya dan yang kita inginkan gitu, yang sesuai. Nah, itu sekarang ke fitur-fitur Canva. Fitur-fitur Canva di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah template. Yang kedua foto. Di sini ada elemen juga, ada teks, ada video, ada latar, ada unggahan dan yang lainnya. Yang lainnya itu bisa beberapa, nanti kita lihat saja langsung ya tutorialnya. Oke, kita mulai tutorial ya. Pertama kita masuk dulu ke browsernya. Ke browsernya kita karena online, kita klik Canva ya. Canva.com. Canva.com kita enter. Nah, tampilan seperti ini buat desain, beranda dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya ini sudah sign up atau udah login, pasti ada tampilan seperti ini. Tia Mulyawati pribadi gitu ya di sini. Oke, ini bisa juga kita ada pengaturan akun dan ada rekomendasikan ke teman dan yang lain-lain. Di sini ada poster, ada selembaran. Di sini kita lihat ada resume. Resume itu seperti riwayat hidup gitu ya. Kiriman Instagram, label. Misalnya kita mau bikin ini, mau lebaran nih, ada cookies gitu ya, bikin cookies gitu kan, perlu label biar lebih bagus gitu ya penjualannya. Kita bikin label di sini. Terus untuk presentasi berupa video juga bisa. Jadi karena ini digital gitu ya, bisa gerak juga dari poster yang kita buat. Terus ada logo, ada kiriman Facebook, infografis, undangan misalnya undangan ulang tahun atau pernikahan atau tunangan gitu ya. Ada sampul Facebook juga, ada kartu, terus ada kisah Anda, ada brosur, ada kolase foto, kartu nama dan banyak sekali. Nah, ini gambar mini YouTube. Misalnya mau buat apa thumbnail gitu ya. Bisa di sini. Gambar saluran YouTube, banner blog, sampul buku, wallpaper desktop, kita buat sertifikat,
menu kop surat dan sebagainya, ini banyak sekali. Jadi silakan rekan-rekan semua mengeksplor sendiri di canva.com ya. Misalnya kita mau buat poster misalnya ya. Ini tadi saya klik poster ya, saya klik poster di sini. Jadi ada muncul lembar kerja berupa persegi 4 di sini. Misalnya kita pakai yang ini aja ya. Misalnya ada ini yang terakhir digunakan. Di sini ada poster virus corona, ada poster acara, poster periklanan, poster sekolah, poster foto, kutipan kalimat dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, misalnya saya mau bikin poster dari periklanan produk yang saya buat misalnya. Oke, ada tampilan seperti ini. Ada tampilan seperti ini ya. Nah, ada tampilan seperti ini. Di atasnya itu ini ada Canva. Ada tulisan Canva, ada watermarknya gitu. Kan gak bagus ya. Jadi bisa kita hapus. Caranya klik kanan lalu hapus, atau pakai yang di keyboard itu delete gitu ya. Kalau gak jadi tinggal Ctrl Z aja. Nah, dihapus ya kayak gini. Delete. Nah, ada gambar seperti ini, berarti bisa kita edit dengan foto yang akan kita pakai. Misalnya di sini di folder itu kita ada ini ya, ada gambar milk bath misalnya. Ini kita seret, kita tarik ke sini. Nah, otomatis dia keunggahan. Lalu kita lepaskan. Nanti ada paling atasnya yang ini. Nah, terlihat ya. Ini lagi loading sampai belum semua. Nah, ini udah semua. Baru kita tarik, kita tekan, terus kita tarik ke sini, ke kotak yang tadi ada gambar gunung bukit ya, bukit sama awan sama langit. Nah, jadi seperti itu. Gampang sekali untuk mengeditnya. Terus di sini misalnya tulisannya mau diganti jadi milk bath gitu ya. Kita klik, kita sorot, kita tulis milk bath. Nah, gitu. Misal di atasnya open order. Kurang kelihatan ya tulisannya. Kita ganti di sini, di atasnya itu bisa kita ganti-ganti dengan huruf-hurufnya. Misalnya hurufnya kita ganti mau yang biasa aja. Nah, jadi terlihat ya open ordernya. Terus warnanya nggak akan sama gitu ya, nggak akan biru. Warna yang lain aja, warna hitam misalnya. Atau mau warna abu gitu, terserah kalian mau yang mana. Jadi sekreatif mungkin gitu. Misalnya hitam saja ya. Open order milk bath, misalnya akhir pekan udah disamain ya. Terus di sini diganti misalnya apa ya? Kue lembut manis bikin ketagihan misalnya. Oke, kalau ini terlalu kecil terus kita gak kelihatan nih tulisannya gitu ya, tinggal kita besarkan saja di sini. Perbesar, kita diklik misalnya mau 25 misalnya, ini kan terlihat ya gitu. Terus apalagi info yang penting yaitu misalnya ini di sini apa ya, KP Albonso misalnya apa, misalnya nama kita ini sebenarnya seperti logo gitu ya, misalnya Bunda misalnya, Bunda Albonso. Ini nama jual kita misalnya Bunda Padlan misalnya lah ya, Padlan. Ini terlalu besar, bisa kita perkecil, kita sorot, terus di sini kita edit.
Misalnya ini kan 79, misalnya lebih kecil, misalnya 64, atau mau lebih kecil lagi 48 misalnya, atau terlalu kecil kita besarkan, atau mau di bold nggak bisa ya di bold ya. Nah ini bisa digeser-geser gitu, cara geser-gesernya seperti ini, atau bisa juga dirotasi-rotasi gitu ya, tergantung kalian enaknya di mana. Di sini misalnya kita mau ada diskon, misalnya diskon, atau misalnya beli 3 gratis 1. Gimana mau ada tulisan kayak gitu misalnya ya. Kita klik di sini ada teks, kita klik teksnya. Nah, di sini bisa kita tambahkan judul, tambahkan subjudul, bisa tambahkan sedikit teks isi, atau bisa juga kita pakai kombinasi font yang ada yang lumayan lucu-lucu, bagus-bagus gitu ya. Misalnya saya mau pakai yang mana aja sih? Oke. Nah ini misalnya ya, kita klik ini, klik, nanti otomatis nih ada di sini di tengah-tengah. Kita geser. Nah, misalnya yang kita pakai nggak mau pakai ini, tapi mau yang bawahnya aja, kita hapus, kita sorot terus kita hapus. Terus just for you-nya kita ganti, bisanya misalnya beli 3 gratis 1, gratis 1. Nah, lagi promosi. Terus kan di sini kurang kelihatan gitu ya, kurang apa sih? Kita mau menonjolkan beli 3 gratis 1-nya. Kita pakai dasar yang lain. Kita klik elemen. Kita klik elemen, bisa kita klik elemen, terus di sini akan muncul elemen-elemen yang bisa kita pakai gitu ya. Ini saya mau bikin background atau dasar-dasarnya. Ya kalau yang seperti ini nih, yang kisi, bingkai, yang ini nih ya, itu bisa kita masukkan foto atau gambar. Kalau yang ini biasanya sebagai dasar-dasar aja. Misalnya mau lihat bentuk ya, kita lihat semua. Lihat semua. Misalnya kita pakai yang mana ya, dipilih aja sesuai keinginannya. Misalnya ini deh, ini ya, diklik. Ini kan gratis tuh, kalau ada tulisan gratis berarti free, ini gak usah bayar. Kita pakai yang free saja lah ya. Klik, kita klik. Nah dia muncul di tengah-tengah, kita perkecil seperti ini. Misalnya mau di mana, mau di sini misalnya ya, perbesar lagi. Warnanya mau kita ganti, ini kita klik dulu, warnanya nggak mau abu misalnya. Nah di sini ada warna, kita klik. Nah misalnya mau warna apa ya, warna merah. Wah terlalu merah. Warna pink, ya, warna pink aja deh biar matching sama gambar yang di sini. Terus di sini beli 3 gratis 1-nya itu kan terlalu besar, kita perkecil lagi. Oke, kita tarik. Kita tarik ya. Ke sini. Beli 3 gratis 1 gitu. Ada tulisannya, atau mau di mana? Misalnya ini mau diganti, sebelah kanannya mau ditambah lagi, boleh. Seperti itu. Ini alamatnya misalnya diganti ya. Jalan. Ini kalau misalnya dia kapital semua nih ya, Jalan Al-Muwahhidin. Kan kapital semua, kita nggak mau gak kapital misalnya. Kita sorot aja. Di sini ada AA ya, ada A kecil, A besar. Ini kita klik aja, jadi A kecil. Jadi hurufnya pada kecil gitu ya, nggak kapital. Jalan Al-Muwahhidin.
Kita perbesar biar kelihatan ya. Di 50. Al-Muwahhidin. Karangtengah aja lah ya. Karangtengah. Cibadak. Ini nomor HP-nya kita ganti misalnya jadi 085627 56962767 misalnya. Terus kita mau masukin ini juga, misalnya kita perkecil dulu ya. Kita mau masukin apa sih? Lokasi kita pakai ini klik lainnya Sherlock gitu ya, kayak Google Maps gitu. Nah, di sini ada Google Maps, di yang lainnya itu ada Google Maps, terus ada QR barcode ya, atau Google Drive, Instagram, Dropbox gitu. Misalnya kita mau ada Google Map-nya atau QR kode, bisa bikin sendiri. Misalnya mau apa ya? Misalnya WA kita atau apa ya? Ini di Google Maps aja, kita coba klik Google Map-nya. Misalnya cari SMKN 1 Cibadak lah ya. SMKN 1 Cibadak. Nah, ini kan alamat lengkapnya. Jadi mereka bisa datang ke kita dengan memakai Google Map. Tinggal kita tarik atau kita klik loading ya. Atau ditarik aja nggak apa-apa. Nih, tarik ke sini. Nggak kelihatan. Maaf, loading ya. Nah, ini tuh jadi 2. Kita hapus aja 1. Nah, gitu sih, bisa diedit-edit sama kita apa aja informasi yang bisa kita pakai gitu, yang mendukung promosi dari usaha kita, wirausaha kita gitu. Misalnya mau apa lagi, scan barcode misalnya, folder scan barcode. Kita coba yang tadi barcode ya, kita klik, masukkan URL. Misalnya kita mau lihat ke blog, misalnya blog kita udah punya blog, misalnya apa ya, misal ini blog ibu, misalnya ini blog saya. Kita klik, kita sorot, terus kita copy, klik kanan copy, atau bisa juga Ctrl C, lalu kita masukkan ke sini, masukkan URL-nya, klik kanan, paste. Nah, buat kode. Nah, jadi ini udah ada langsung ke sini barcode-nya, biar mereka bisa lihat apa aja sih, misalnya di blog kita tuh ngirimin atau posting tentang apa sih, tentang apa aja menu yang ada gitu di sini atau di sini lah ya. Oke, ini digeser-geser bisa. Nah, seperti itu kira-kira rekan-rekan bisa lebih kreatif lagi untuk membuat. Oh iya, misalnya ini kita mau ganti nih warna biru ini, gak suka misalnya warnanya gitu, mau diganti. Itu caranya kita klik yang warna birunya, terus kita bisa ganti warna, efek, filter, sesuaikan atau potong, atau balik gitu bisa juga. Misalnya saya mau ganti warnanya aja, gak mau warna biru ini karena di sini milk batnya rasa coklat, misalnya mau warna coklat aja. Kita cari, ini kan di sini nggak ada, kita warna baru di sini, cari warna baru, warna coklat ini. Nah, gini misalnya, diklik-klik aja, udah itu udah. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita mau lihat seperti apa, nah seperti ini bisa diedit-edit lagi sih ya, semua juga. Misal udah beres nih, kita
caranya kita mau download gitu ya, mau kita download hasil editan kita klik yang anak panah ke bawah ini, klik unduh atau download di sini. Oke, agak lama. Nah, ini alhamdulillah ada. Cetak PDF disarankan ini, atau kita nggak mau PDF, mau misalnya dalam bentuk gambar, misalnya PNG atau JPG atau PDF standar. Ini kan nggak langsung dicetak ya. Atau dalam video atau GIF juga bisa kalau misalnya animasinya gerak. Nanti ya ada animasi-animasi nanti dijelaskan lagi sebentar. Misalnya kita mau ini dengan kualitas tinggi gambarnya PNG. Kita unduh. Udah diklik, kita unduh. Nah, menyiapkan desain. Jadi ada tampilan seperti ini, kita tunggu sampai beres. Nanti otomatis download ke sini. Nah, ini namanya sesuai dengan judul Milk Bath. Bisa kita lihat ya. Show in folder. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Sudah jelas ya itu, sampai itu contohnya membuat selembaran atau membuat poster dari produk yang akan kita promosikan. Nah, misalnya apalagi ini kan udah selesai ya. Nah, udah selesai. Ini bisa kita teruskan ngedit lagi, atau bisa juga ini meskipun tidak kita save secara manual, tapi di sini otomatis perubahan ini telah disimpan. Jadi otomatis nanti ada history atau ada apa ya, kalau bahasa Sunda nama aya hanca gitu ya. Kalau misalnya diedit lagi setelah dilihat ternyata ada yang salah, misalnya bisa diedit lagi, tidak mulai dari awal dulu gitu. Jadi tinggal kita edit lagi. Begitu. Kita balik ke sini, misalnya saya mau buat selain poster, mau bikin resume CV atau riwayat hidup gitu ya, resume. Kita klik resumenya. Akan ada tampilan seperti yang tadi, jadi kertas kosong gitu ya. Bisa kita edit-edit, kita pilih-pilih. Ini resume profesional, ada resume modern, pilihannya itu. Ada resume sederhana, ada resume infografis, ada resume minimalis, ada resume perusahaan, resume kreatif, dan sebagainya, banyak sekali lah. Ya, jadi silakan explore sendiri ya. Misalnya saya mau pakai resume infografis ya. Diklik yang ini. Nah, kita lihat ya, coba perbesar. Wah, 75. 250 lah. Nah, ini kan di sini ada foto orang ya. Hapus watermarknya, hapus, diklik delete dari keyboardnya, diklik delete, atau misalnya kalau nggak jadi Ctrl Z ya. Atau bisa juga yang ini nih, urungkan Ctrl Z, atau bisa ulangi gitu ya di situ. Hapus, misal hapus, delete ya. Misalnya kita mau masukkan foto kita, misalnya kita buka lagi foldernya, misalnya foto kitanya itu ada di mana, misalnya di sini ada foto saya. Nah, ini tinggal kita tarik lagi, saya tarik lagi ke sini, nanti otomatis ke unggahan. Klik. Nah, loading. Oke. Ada ya. Sudah ada fotonya, ini kita tarik atau kita seret fotonya ke lingkaran yang tadi. Nah, terlihat seperti ini.
kita seret, kita tarik ke sini. Oke, ini namanya diganti, tinggal diedit-edit sih. Tia Mulyawati. Nah, ini kan tulisannya terlalu besar. Kita perkecil. Mulyawati. Tulisannya kan terlalu besar, kita perkecil. Kita sorot, terus kita perkecil ke sini. Misalnya mau, nah seperti ini, atau perkecil lagi, bisa perkecil lagi, bisa dipasin lah ya. Edit-edit, jadi sekreatif mungkin. Saya ulangi lagi, sekreatif mungkin rekan-rekan semua mengedit yang sudah ada. Nah gitu. Wah, personal model apa ya? Ini diedit-edit gitu. Ini juga diedit. Kita perbesar dulu. Nah ini diedit juga. Apa sih? Nomor HP-nya, terus misalnya punya blog, masukin blognya ke sini, atau nggak mau pakai ini ya tinggal dihapus gitu misalnya. Nah yang ininya hapus, delete. Ini profilnya apa, tinggal diedit-edit di sini, diedit profilnya ya apa aja gitu ya. Maaf karena waktunya terbatas nih. Educationnya diedit juga, ininya skillnya juga apa, skillnya ini tinggal diedit-edit gitu ya. Seperti itu untuk membuat CV gitu ya, atau resume dari apa, dari kita misalnya kayak gitu. Ini bisa diedit-edit ya semua tuh, bisa diedit-edit. Oke. Warnanya mau diganti lagi seperti yang tadi. Kalau warna mau diganti tinggal diklik warnanya yang ini, diklik. Nah, diklik yang ini, warna biru ini, kita ganti misalnya mau warna, atau mau warna latar yang lain nih. Coba klik latar. Misalnya mau ini. Kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini gratis gak ya? Coba. Oh gratis, bisa dipakai. Terus ini misalnya yang ini warnanya mau diganti juga, warna krem ininya. Kita klik lagi warna kremnya. Misalnya mau warna apa yang cocok, warna itu, warna hijau, enggak. Warna ini enggak juga, apa ya? Ini sama krem lagi. Nah, di sini aja kita ganti. Yang lebih cerah-cerah. Oke, seperti inilah ya. Gitu, bisa diedit-edit. Yang tadi diulangi lagi. Tadi kalau mau latarnya diganti, diklik dulu ininya, terus kita klik latar. Terus kita ganti mau pakai yang mana, tapi kalau mau gratis ya pilih yang gratis gitu ya. Kalau mau berbayar ya berarti harus berbayar. Misalnya yang ini. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi kalau ini udah disimpan loh, menyimpan perubahan tuh. Sudah otomatis disimpan. Terus di sini seperti biasa kalau udah beres, kita mau download gambarnya, atau misalnya mau tadi animasi ya, kita tambahkan animasi atau GIF. Di sini ada di elemen, klik elemennya, terus kita tarik. Biasanya itu ada di garis atau stiker, boleh pakai stiker, tapi masa sih ya ini stiker dipakai di CV. Nah, di garis itu ada animasi, jadi dia berupa apa, bergerak gitu ya.
Kita tarik biasanya di bawah. Saya mau nambahin ini gambar bunga, bisa tinggal diklik. Misalnya ya, diklik, klik. Nanti ada di tengah-tengah. Ada gambar biar lebih cantik. Juga mau bisa diputar. Misalnya di sini. Misalnya di situ. Terus misalnya mau yang bergerak tadi ya, dibuat contoh aja sih ini. Oke, nah ini misalnya mau ada animasi seperti ini, misalnya kita klik, nah dia muncul di tengah-tengah, bisa kita edit. Ini perkecil dulu aja ya, biar terlihat. Misalnya 25 aja. Kita perkecil. Misalnya kita simpan di mana ya? Di sini misalnya. Maaf ya kurang rapi, jadi ini tergantung kreativitas kita. Bagaimana cara menarik perhatian atau menarik biar dibaca gitu ya. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada animasi kayak gitu ya. Terus mau nambahin lagi animasi lain, boleh. Misalnya yang ini. Nah, karena di sini kita digital player, jadi bisa berupa, selain berupa gambar, bisa juga berupa video, bisa juga berupa animasi gitu ya. Siapa nih? Oke, kita edit lagi. Oke, kita edit lagi. Misalnya mau ke horizontal gitu ya. Oke. Nah gitu aja, sekreatif mungkin gitu. Misalnya udah aja lah ya, agak susah. Sini di atas deh. Nah, oke lah, lumayan lah. Kayak gitu. Jadi gimana kalian yang ini? Misalnya udah beres ya. Misalnya udah beres, kita kita download ini. Kita seperti biasa ini diklik unduhnya. Bisa berupa video atau bisa juga dalam bentuk GIF. Kalau animasi ini VIP ya, harus bayar. GIF aja coba ya. Unduh. Menyiapkan desain. Kita tunggu sampai selesai. Ini ada kata-kata ya. Udah beres. Nanti ke download lagi di sini. Jadi ini secara online ya, secara online kita membuatnya, bisa memakai desain yang ada, atau bisa kita desain sendiri. Nanti setelah ini desain sendiri, coba ya. Ini kan saya peragakannya memakai laptop, setelah ini saya peragakan pakai HP ya. Tapi kalau di HP itu, ini kan kalau di laptop itu nggak perlu kita install, nggak perlu kita download atau install aplikasi Canva-nya. Tapi kalau di HP itu perlu kita download dulu aplikasi Canva-nya di Play Store gitu sebelum kita edit. Ini masih loading ya. Baik, seperti itulah ya. Jadi agak lama nih loadingnya, downloadnya. Oke, saya beralih ke HP ya.
Saya beralih ke HP biar kalian juga, mungkin saya nggak punya laptop, saya punya HP aja, tapi ingin membuat kurikulum vitae atau ingin membuat desain dari produk kalian, seperti apa tampilannya. Kita lihat. Saya ini sudah mendownload di Play Store. Canva-nya mana ya? Nah, ini Canva. Ini ada Canva ya. Aduh, berisik banget. Oke. Saya klik Canva-nya. Nah, ada tampilan seperti ini, masih hampir sama dengan tampilan di laptop ya. Misalnya saya mau bikin label, coba yang belum label ya. Kita klik labelnya. Misalnya labelnya mau label apa? Label produk. Nah, label produknya mau apa? Mau yang seperti apa? Misalnya pilih aja yang ini ya, matcha, atau mau yang bawah, boleh. Ini label ya. Ini label itu misalnya produk kita itu mau ada, misalnya apa? Misalnya bikin cookies gitu ya, bikin cookies buat lebaran, biar lebih bagus di toples itu ditempelin label gitu ya. Misalnya mau yang mana, yang tadi? Udah aja yang tadi ya. Nah, edit. Kita pakai yang ini aja. Kita klik edit. Klik edit. Nah, seperti ini. Matchanya ini kita mau ganti misalnya apa? Kita ganti apa? Cookies lebaran. Nah, ini kan terlalu kecil, terlalu ke pinggir gitu ya. Kita okekan dulu. Kita checklist dulu yang tadi. Ini bisa kita geser-geser. Cookies lebaran. Nah, temu di tengah boleh. Ini terus kita mau ratanya rata tengah gitu ya. Ratanya rata tengah. Ini kita klik di sini. Di sini itu ada tuh, ini yang ini nih. Ada rata kiri, ada rata tengah, rata kanan. Itu mau rata tengah misalnya. Rata tengah cookies lebaran. Misalnya di sini tulisan homemade Bunda Padlan misalnya. Homemade Bunda Padlan tanpa bahan pengawet. Terus biasanya kan kalau apa, ini checklist dulu ya kalau selesai ngedit. Nah, biasanya kan kalau ini nggak kelihatan. Kalau di toples itu suka ada informasi berapa gram gitu ya. Berapa gram. Bisa kita tambahkan informasi itu. Kita klik plus. Kita klik plus, ada tanda plus di bawah, di kanan bawah. Kita klik. Nah, kliknya itu kita mau nambahin apa? Misal teks gitu ya, atau mau pakai dasar lagi ilustrasi, coba ya. Ilustrasi di sini bingkai. Nah, ini kalau ada gambar-gambar nih hijau di bawahnya terus rumput ini, itu berarti bisa kita masukin foto
tapi kita mau buat keterangan apa tadi, keterangan berapa gram. Nah, ini buat foto-foto ya. Maaf kalau nggak jadi. Ini di sini ada tanda silang, di frame-nya. Nah, itu disilang. Terus misalnya mau nggak bentuk aja, bentuk ya. Bentuknya ini banyaknya VIP. Nah, ini nih, yang ini gratis nih. Apa tadi? Mau ada tulisannya. Ini kan warnanya mau diganti nggak sesuai nih. Misalnya mau warna yang lebih ngejreng. Di sini ada tanda plus, warna merek ada tanda plus, kita tanda plus, kita ganti-ganti gitu ya. Oke. Nah, udahlah misalnya itu ya. Kita perkecil bisa perbesar itu dengan cara pakai yang di sebelah ujung apa ya, sudut ya, di sudut siku-sikunya nih, di kanan atas, di kiri atas, di kanan bawah atau di kiri bawah, itu untuk memperkecil. Tapi kalau kita geser yang garis yang tengah itu dia memotong tuh, dia motong tuh, jadi bentuknya nggak gitu kan, ini motong. Nah, misalnya udah seperti itu, kita klik di sembarang tempat, terus kita mau tambah lagi teksnya. Ini di sini ada teks. Misalnya cari teksnya mau pakai apa? Yang sederhana aja lah, ya misalnya ini ya. Hampir sama sih ya dengan tampilan yang di laptop tadi ya. Nah, misalnya nih, karya cookies, kok jadi ini cookiesnya ini kan terlalu ininya, dihapus aja deh, maaf. Dihapus, cara ngehapus misalnya ini kan nggak sesuai, misalnya yang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini caranya, kita klik yang ini yang tadi, terus ada tanda tong sampah ya, itu untuk dihapus. Nah, ini kita geser lagi cookies lebarannya. Nah, kita mau pakai teks lagi ya tadi ya, teks, tambahkan teks Anda aja. Misalnya tadi apa, neto 250 gram. Nah, ini kan terlalu besar, jadi kita perkecil. Misalnya mau copy dari sini ya. Nah, caranya ini yang homemade bunda padannya gitu ya, tanpa bahan pengawet. Itu kita mau copy, caranya ini ada icon gambar di atas kanan atas yang ketiga, itu ada kotaknya 2 ya, bertempelan gitu. Kita klik. Nggak bisa juga nih. Ini sih kalau di ini nih. Aduh, jadi neto yang tadi ya. Gini kelemahannya kalau kita ngedit di HP itu agak kurang bebas gitu ya. Agak kurang bebas untuk ngedit karena jarinya besar, layarnya kecil. Gitu, jadi kita ngeditnya juga agak susah. Ini dihapus aja ya, nggak ada tuh, nggak ada. Hapus aja. Ini juga warna-warnanya tadi, kalau di laptop warna-warnanya kan
bisa kita edit. Ini juga sama, diklik aja misalnya kita mau yang warna hijau ya, yang warna hijau ini. Nah, di sini ada transparansinya untuk mengatur dia mana yang di atas, mana yang di bawah. Juga sebenarnya bisa sih. Tapi ini aja. Oke. Seperti itu. Itu ya. Kalau di HP itu agak kurang. Bebas untuk ngedit. Jadi agak susah ini. Harus digeser-geser dulu untuk ngapus ini nih, mau ngapus ini. Kira kayak gitu ya. Maaf. Ini misalnya kita udah ini tadinya mau dihapus nih ini. Maaf. Sudutnya. Geser-geser dulu. Ini buat gambar sih, masukin gambar. Misalnya gambar apa ya, kue gitu ya, mana tadi ya. Misalnya cilok, dia mau cilok gitu. Jadi situnya ada ciloknya. Nah gitu ya, jadi seperti itu mengeditnya. Jadi tergantung kalian kreatifnya seperti apa, sekreatif mungkinnya gitu. Ini contohnya yang tadi, cara apa masukin gambar yang tadi ya, diklik dulu. Misalnya kita mau klik yang warna hijau ini, diganti mau pakai foto misalnya. Nah ini diklik-klik aja tuh, kalau dia muncul galeri seperti ini berarti kita bisa masukin foto-foto kita, foto-foto produknya gitu. Jadi tentunya harus punya fotonya dulu gitu ya. Misal contohnya itu cilok tadi. Terus ini mau digeser-geser. Dibuat lebih transparan misalnya. Seperti itu ya. Ini gambarnya nggak kelihatan, butuh waktu juga. Misal ini sudah selesai. Kalau sudah selesai kita unduh lagi. Kita unduh lagi anak panah yang ke bawah. Nanti akan tampilan seperti ini, menyiapkan desain seperti yang tadi gitu. Nah, desain telah tersimpan. Terus misalnya kita mau langsung upload ke Facebook, ke IG, atau bisa juga ke WhatsApp, atau misalnya nyimpannya ke Google Drive gitu. Banyak, ke email dan yang lain. Misalnya mau dikirim langsung ke WA misalnya ya. Kirim ke siapa? Misalnya ke siapa ya? Ke Bu Neng atau ke siapa? Ke Ligar aja, ke Ligar. Nah, kayak gitu. Tuh, jadi bisa kita pakai langsung promosikan ke teman-teman hasil penjualan kita. Seperti itu. Ini hapus aja ya. Oke. Baik. Alhamdulillah ya, sepertinya sudah hampir semua yang sudah saya bisa jelaskan. Itu rekan-rekan silahkan explore sendiri bagaimana cara ngedit yang bagus. Itu pasti keterampilan dibutuhkan ya. Untuk mengasah keterampilan berarti harus banyak mengedit-ngedit gitu. Oke. Kesimpulannya, jadi kita jangan misalnya jangan cuma ada di pikiran gitu ya. Biasanya kita di pikiran, aduh ingin buat ini, kalau bikin label gimana, kita punya usaha, biar usahanya lebih berkembang, gimana cara promosiinnya gitu ya. Jangan cuma pemikiran, jadi kita coba. Ini ada aplikasi yang memudahkan kita untuk mengedit player gitu ya. Ada
Salah satunya adalah aplikasi Canva. Kita coba bagaimana cara mengedit. Jadi kita sendiri yang belajar ke diri kita sendiri gitu ya. Bisa kita lihat di YouTube atau bisa juga Vicon seperti ini, atau bisa juga kita lihat di Google. Jadi jangan menyerah, apalagi sekarang lagi COVID-19 ya. Jadi di rumah saja, jangan sampai di rumah saja tidak produktif. Malah kita harus bisa mumpung gitu, ada waktu luang yang panjang, kita explore diri kita. Misalnya kita bagusnya itu saya memasak, bikin kue gitu ya, bikin apa tuh, bikin seblak atau bikin pentol gitu ya. Kemarin tuh ada Isya tuh icalan pentol katanya, pentol bakso gitu. Gimana cara promosiinnya biar menarik ya? Kita bikin digital player. Atau misalnya sekarang kelas 12 mau nyari kerjaan gitu kan sulit, CV-nya biasa-biasa aja ya, kita pengen yang lebih luar biasa, kita pakai Canva juga. Jadi kesimpulannya, explore lah diri kita sendiri, jangan hanya ada di pikiran, kita mulai bergerak.